Aduh, Ranti, ya ampun, kamu mau ikut lomba kecantikan apa mau pergi mulung sih? Lihat deh tas ini, tas make up kamu warnanya udah kusem begini, dekil lagi. Ini mah lebih mirip kain pel di rumahku daripada tas kosmetik. Wi, gak usah kenceng-kenceng toh ngomongnya. Yang penting kan isinya masih bisa dipakai. Aku sengaja wadahin ke sini biar ringkas kamu bawanya. Gimana gak dikomentarin, Ran? Isinya aja merek-merek gak jelas. Aduh, sebentar deh, udah sore begini, muka kok kusam banget ya. Mana berminyak lagi di bagian jidat. Ran, kamu bawa cushion yang biasa kamu pakai itu nggak? Bagi dikit dong, mau touch up bentar biar segeran. Bawa kok, standby di tas. Nah, pakai aja. Tapi pelan-pelan ya Wi, isinya udah tinggal dikit itu, belum sempet beli lagi. Iya, tenang aja sih, pelit banget. Tapi bentar deh, Ran, kamu kok pakai shade warna ini sih? Ini mah kegelapan di kulit kamu. Ya, itu kan sesuai sama shade kulit aku. Tapi tetap aja beda. Makanya kalau pas main aku perhatiin muka kamu agak keabuan kayak belum mandi gitu. Kalau aku sih ya maaf-maaf aja nih, aku nggak bakal mau beli warna ginian, nggak cocok banget. Wih, udah untung dipinjemin, malah dikomentarin begitu. Kulit Ranti kan emang eksotis, ya cocok-cocok aja ah. Aku kan cuma ngasih tahu yang sejujurnya Siti, biar Ranti nggak salah pilih produk lagi. Daripada jong terus pas keluar rumah, iya kan? Pinjem lipstiknya dong, Din. Kebetulan warna bibirku lagi pucet banget nih kayak orang sakit. Ya ampun, Wiwi, kebiasaan deh main sambar-sambar aja. Bilang baik-baik kan bisa toh, gak sopan banget. Alah, cuma pinjem bentar doang, pelitnya minta ampun. Tapi ya, Din, itu kamu pakai blush on tebel banget sih. Siapa sih yang ngajarin pakai teknik begitu? Emangnya kenapa? Menor banget tahu, mirip badut pasar malam yang sering lewat depan gang. Maksud kamu apa? Ini emang lagi tren tahu. Namanya ala-ala demam Jepang gitu. Tren dari mana? Yang ada malah aneh. Kalau ketebelan begitu mah bukan kelihatan merona, tapi kayak orang habis digebukin. Sini, mending kaca kamu aku yang bawa. Kamu mending hapus deh sebagian. Bikin malu aja kalau jalan bareng. Udah Din, sabar, gak usah diladenin. Anggap aja angin lalu, kalau ditanggepin malah makin melunjak dia. Nih, kamu pakai punya aku aja ya, lumayan lengkap kok make upnya. Makasih ya. Lihat deh, ada lomba make up pas acara malam minggu besok. Wah, menarik banget ini. Hadiahnya lumayan lagi buat nambah uang jajan. Aku wajib ikut sih, gak boleh kelewatan. Kamu serius mau ikut, Wi? Lomba begitu kan penilaiannya detail banget dari juri. Ya yakin lah, emangnya kenapa? Memangnya alat make up kamu udah lengkap? Tauku kamu belum beli yang baru kan? Aduh, Ranti, kamu kayak baru kenal aku sehari 2 hari aja. Alat lengkap atau enggak itu urusan belakangan, kan ada kalian. Tinggal aku kumpulin barang-barang kalian, beres toh. Gitu aja kok, repot banget dipikirin. Loh, kok kamu mau pakai barang kami? Ini kan lomba individu, Wi. Harusnya modal sendiri dong. Ya ampun, sesama teman itu harus saling mendukung tahu. Lagian di antara kita berempat, siapa coba yang paling jago dandan? Ya aku kan. Bukan itu maksudnya. Kalau aku menang, kalian juga bakal ketularan keren karena pinjemin barang ke sang juara. Pokoknya besok aku ke rumah kamu ya Ran, kita latihan.
Aduh, ini maskara punya siapa sih? Kok teksturnya menggumpal begini? Susah banget diaplikasikan, bikin bulu mataku malah nempel-nempel kayak kaki kecoa, jelek banget. Itu punya aku, Wi, dan itu nggak menggumpal ya, emang tipenya yang bikin bervolume. Dasar norak. Kalau kamu ngerasa nggak cocok dan gak mau pakai, ya udah sini balikin aja, gak usah dipakai sekalian. Dibilangin baik-baik buat evaluasi malah sewot begitu. Aku kan cuma ngoreksi biar kalian itu pinter milih barang kosmetik, Siti, biar gak rugi beli barang baru murah tapi kualitasnya jong. Sudah, jangan malah ribut. Wi, fokus latihan aja. Itu foundationnya dicoba dulu, cocok gak di kulit kamu buat acara malam minggu nanti? Aduh, Ranti, ini foundation merek apa? Baunya kok aneh ya? Mana teksturnya cair banget kayak air terjun. Pasti kalau dipakai sejam langsung luntur kena keringat. Kamu kalau mau beli kosmetik modal dikit napa? Jangan yang kosmetik kiloan begini. Makanya beli, jangan minjem mulu. Minjem elit, beli sulit. Aduh, ini si Ranti kemana sih? Kok belum datang ya? Maaf ya telat, tadi aku harus bantu ibuku dulu di dapur. Nah Wi, ini aku bawain tas makeup yang kamu minta tadi pagi. Isinya udah lengkap, ada bedak, pensil alis, sama beberapa lipstik yang baru. Aduh, Ranti, ya ampun, kamu mau ikut lomba kecantikan apa mau pergi mulung sih? Lihat deh tas ini, tas makeup kamu warnanya udah kusem begini, dekil lagi. Ini mah lebih mirip kain pel di rumahku daripada tas kosmetik. Wi, gak usah kenceng-kenceng toh ngomongnya. Yang penting kan isinya masih bisa dipakai. Aku sengaja wadahin ke sini biar ringkas kamu bawanya. Gimana gak dikomentarin, Ran? Isinya aja merek-merek gak jelas begini, beauty. Alat make up murah dan palsu kayak gini mah paling cuma bikin hasil muka jadi kelihatan kampungan pas di panggung nanti. Gak ada kelasnya banget, jatuh dong reputasi aku kalau orang-orang tahu kalau aku pakai barang ginian. Kamu keterlaluan ya Wi, mulutnya bener-bener gak dijaga banget. Loh, aku kan ngomong fakta, Dini. Udah gak modal, tinggal pakai, tapi omongan kamu malah merendahkan Ranti di depan umum begini. Gue tahu terima kasih banget jadi orang. Ini fakta, daripada pas lomba nanti aku dipermalukan karena kosmetik murah ini, mending aku komplain sekarang lah. Puas kamu, Wi, dasar nggak tahu diri. Yudin, kita susul Ranti. Males aku lama-lama di sini, bikin darah tinggi aja. Lihat tuh si Ratu pinjem lewat, jalannya udah kayak modal internasional aja. Padahal modalnya cuma modal nekat sama barang orang lain. Aduh, sayup-sayup kok ada suara sirik ya sore-sore begini. Gak usah nyindir-nyindir begitu deh, Dini. Mending kamu fokus aja tuh, susun kursi yang benar. Siapa juga yang sirik sama kamu, Wi? Kita cuma heran aja, kok bisa-bisanya ya ada orang yang rasa percaya dirinya setinggi langit, padahal malam nanti mau tanding pakai barang curian. Maksudnya barang pinjaman. Kalian berdua tuh nggak paham ya, mau barangnya pinjaman atau beli sendiri, yang namanya bakat itu nggak bisa bohong. Oh yo, di tangan aku yang ajaib ini, barang murah sekalipun pasti bakalan kelihatan mewah. Nggak kayak kalian, mau pakai kosmetik semahal apapun, kalau dasarnya mukanya biasa aja ya, bakal tetap kelihatan biasa aja. Nggak bakal bisa menyaingi pesonaku nanti malam. Oh, sombong banget ya. Ya sudah, kita lihat aja nanti malam di atas panggung. Semoga aja keberuntungan selalu berpihak sama orang yang mulutnya gemar meremehkan orang lain kayak kamu. Lihat aja nanti, pastikan kalian berdua duduk paling depan ya, biar bisa lihat dengan jelas pas aku menerima piala juara 1. Dadah.
Nah, ini dia. Akhirnya semua senjata rahasia sudah terkumpul di mejaku. Biar bentukannya macam-macam, kalau sudah dipegang sama ahlinya, pasti hasilnya bakal luar biasa. Wah, Wi, lengkap banget kosmetik kamu. Tapi kok wadahnya ada yang dikaretin, ada yang namanya Ranti, namanya Siti. Kamu bawa kosmetik satu RT ya? Mending kamu fokus aja sana sama muka kamu sendiri deh, nggak usah ngelirik-ngelirik meja orang lain. Ya aneh aja, kirain punya orang lain. Mau punya siapapun barang ini, yang penting malam ini semuanya resmi jadi milikku buat tanding. Ini namanya strategi. Strategi maling makeup orang itu namanya. Daripada beli mahal-mahal tapi nggak tahu cara pakainya, mending manfaatkan fasilitas yang ada, iya kan? Ditanya baik-baik malah ngegas. Ya sudah, semoga sukses deh. Ayo Wi, malam ini kamu harus tampil paling sempurna di kampung ini. Aku sebenarnya nggak mau ambil pusing, tapi omongan Wiwi tadi siang di warung Po Indah itu benar-benar keterlaluan. Sakit banget hatiku, seolah-olah semua niat baik kita selama ini nggak ada harganya sama sekali di mata dia. Makanya Ron, dari awal aku tuh udah gregetan banget sama kamu. Kamu terlalu baik, kamu sabar ngadepin manusia modelan Wiwi itu. Dia itu udah ngelunjak, gak punya modal, tapi laganya udah kayak juri internasional yang paling tahu segalanya. Betul kata Siti, Ron. Kamu lihat sendiri kan tadi di belakang panggung. Dia bahkan gak ada minta maafnya sama sekali setelah bikin kamu nangis. Malah dengan santainya dia pajang semua barang-barang yang kita pinjamkan di mejanya, seolah-olah itu hak milik dia sepenuhnya. Gak ada rasa bersalah sedikit pun mukanya. Ya mau gimana lagi Din, Sid. Aku cuma mikir ya sudahlah. Ini kan malam terakhir lomba. Hari sini aku juga bakal jaga jarak sama dia. Aku cuma gak pengen bikin keributan di kampung kita sendiri. Kamu gak perlu repot-repot bikin ribut Ron. Orang sombong yang hobinya merendahkan orang lain kayak begitu biasanya bakal kena batunya sendiri. Hukum tabur tuai itu nyata. Kita lihat aja nanti di atas panggung. Apa kesombongan dia bisa menyelamatkan dia malam ini. Udah yuk, kita keluar sekarang. Acaranya udah mau mulai tuh. Kita cari posisi duduk yang pas biar bisa lihat semuanya dengan jelas. Lihat deh itu si Wiwi. Gayanya udah kayak artis ibu kota aja ya. Duduknya tegak banget, senyumnya sinis begitu ke peserta sebelah. Iya benar, tapi tumben banget. Alat make upnya banyak banget segitu. Kemarin-kemarin perasaan saya lihat dia kalau jalan-jalan gak pernah bawa tas kosmetik sendiri. Gimana mau bawa tas kosmetik sendiri Bu? Orang itu semuanya barangnya hasil nodong dan pinjam paksa dari kami bertiga kok. Hah? Beneran? Iya, modalnya cuma modal dengkul sama muka tembok aja itu. Betul Bu, malah siang tadi Ranti sampai nangis-nangis gara-gara make upnya dikatain kayak kain pel sama dia di warung Po Indah. Padahal dia sendiri nggak punya apa-apa, sombongnya bener-bener nggak ketulung. Sudah Din, Siti nggak usah diperpanjang lagi di sini. Malu diliatin orang banyak. Kalau kita ikutan ngerumpiin dia, kita lihat aja gimana dia tampil nanti. Hah, ya ampun, tega bener ya si Wiwi. Udah ditolong malah ngelunjak begitu. Orang kalau sombongnya kelewatan begitu biasanya nggak bakal bertahan lama. Allah nggak pernah tidur. Nah, bener kan kata ibunya. Makanya kita tonton aja sekarang. Tuh lihat, Wiwi udah mulai buka-buka bedak sama kusennya. Kita lihat segarang apa tangannya di atas panggung tanpa bantuan kita. Aku nggak yakin kalau dia bakalan menang. Orang curang kayak dia tuh nggak akan menang. Alam pasti tahu. Aku nggak tahu. Aku mau ke toilet dulu.
ya Tuhan, maaf Mbak, saya nggak lihat. Iya nggak apa-apa, lain kali kalau jalan jangan sambil main HP ya. Iya Mbak, sekali lagi saya minta maaf ya. Kamu kenapa? Kok mukanya kayak sedih begitu? Saya nggak apa-apa kok Mbak. Nih buat kamu cemilan enak yang bisa bikin mood naik. Siapa tahu aja setelah makan ini kamu bisa menjadi lebih baik. Makasih banyak ya Mbak, padahal ini kan jualan kamu. Iya sama-sama, tapi nanti beli ya. Belinya tinggal tap gambarnya di layar. Siap Mbak, nanti saya pesen. Nah, kita mulai dengan base yang mulus. Loh, kok begini? Kok isinya mendadak kering dan retak-retak jadi serpihan abu begini? Kemarin pas aku coba masih penuh dan basah kok. Aduh, astaga, ini kenapa malah muncrat semua? Top, kok gak mau berhenti keluar sih? Sialan, kenapa jadi jong semua begini sih barang-barang mereka? Oke, tenang Wi, pakai bedak tabur aja buat nutupin nodanya di muka. Aduh, mataku perih. Duh, mukaku kenapa jadi kayak begini? Ya ampun, itu si Wiwi mau lomba make up atau main debus? Kok mukanya jadi mirip donat gula begitu? Enggak, aku nggak boleh kalah. Tinggal eyeliner biar mata aku kelihatan tegas. Cukup Wiwi, mending kamu turun, semuanya udah kacau. Iya Wi, mending turun. Udah cukup, gara-gara kamu semuanya kacau. Bu Ambar, maafin aku. Aku nggak tahu kenapa malam ini semuanya mendadak jadi kacau begitu. Semua alat-alatnya mendadak rusak pas aku sentuh. Aku bener-bener malu, Bu. Nduk, Wiwi dengerin ibu ya. Kejadian di atas panggung tadi itu bukan karena alat-alatnya yang rusak secara kebetulan. Itu adalah teguran instan buat kamu. Barang-barang yang ada di mejamu itu semuanya adalah barang pinjaman kan? Barang yang pinjaman dengan kebaikan hati sesama teman itu seharusnya dijaga, dirawat, dan dihargai. Bukan malah dijadikan modal untuk menyombongkan diri, apalagi dipakai untuk merendahkan dan menghina orang yang sudah terbaik hati meminjamkan ke kamu. Aku minta maaf, Bu. Aku tahu semua yang aku lakukan itu salah. Kamu terlalu sibuk menilai kekurangan orang lain sampai kamu lupa kalau kamu sendiri berdiri di atas panggung itu karena kebaikan hati mereka. Aku cuma pengen kelihatan cantik, Bu, tapi ternyata aku malah bikin orang lain susah. Cantik itu cuma soal polesan di muka, Nduk, tapi dari bagaimana kamu menjaga lisan dan sikapmu. Ranti, Siti, Dini, maafin aku ya. Aku benar-benar minta maaf atas semua omongan ketus aku selama ini. Aku sadar, aku salah banget. Aku udah keterlaluan sama kalian. Mereka nggak mau maafin aku, Bu. Mereka hanya perlu waktu.